Tubuh sebagai penghalang dan kekosongan sebagai jalan. Seorang sufi dari Damaskus menulis dalam diarinya, "Aku berpuasa bukan karena aku ingin dekat dengan Tuhan. Aku berpuasa karena aku lelah menjadi benda di antara benda-benda yang lain." Kamu mungkin datang ke video ini karena pernah merasakan sesuatu yang berbeda saat berpuasa, seperti getaran aneh di ulu hati, sensasi hangat yang menjalar di tulang belakangmu, dan keheningan yang tiba-tiba terasa hidup. Tetapi jika kamu benar-benar siap untuk mengetahui apa saja yang selama ini disembunyikan oleh para mistikus dan para pencari kebenaran lintas zaman, maka tetaplah di sini. Salam Sang Sejati. Mari kita mulai dengan fakta ilmiah yang paling radikal, yang bahkan tidak diajarkan secara serius di sebagian besar universitas. Tubuhmu, kursi yang sedang kamu duduki, lantai di bawah kakimu, semuanya adalah kebohongan indrawi. Dalam fisika kuantum, kita mengenal prinsip bahwa atom atau penyusun segala materi 99,99% adalah ruang kosong. Jika kamu membuang semua ruang kosong dari tubuh semua manusia di muka bumi ini, maka sisa materinya hanya akan sebesar 1 kubus gula. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita merasakan tubuh sebagai sesuatu yang padat? Jawabannya adalah frekuensi. Elektron berputar mengelilingi inti atom pada kecepatan yang luar biasa. Ia menciptakan ilusi kepadatan, sama seperti baling-baling pesawat yang berputar dengan cepat, yang terlihat seperti piringan padat. Dan tubuh kita adalah ilusi kepadatan yang diciptakan oleh getaran. Dr. Hans-Peter Dor, mantan kepala Institut Max Planck untuk fisika, pernah mengatakan, materi tidak benar-benar ada. Yang ada hanyalah konektivitas, hubungan, dan potensi. Ini bukan mistisme New Age, ini adalah fisika partikel. Lalu apa hubungannya dengan puasa? Puasa dalam bahasa energi adalah pengereman baling-baling. Ketika dirimu berhenti memasok energi padat, makanan, ke dalam sistem tubuhmu, itu berarti kamu memperlambat ilusi. Dan ketika ilusi telah melambat, apa yang tersembunyi di sebaliknya itu akan mulai muncul. Dan para sufi menyebutnya sebagai kasab, tersingkapnya tabir. Dalam kondisi normal, sistem pencernaan kita ternyata telah mengkonsumsi kurang lebih 25% hingga 40% dari seluruh total energi di tubuh kita. Bayangkan, hampir setengah dari bahan bakar hidup kita ini itu habis hanya untuk memproses makanan. Dan pada saat kita berpuasa, tubuh kita akan memasuki fase yang disebut switching mode. Sel-sel rusak dimakan ulang, sistem kekebalan diregenerasi, dan peradangan turun drastis. Tapi itu hanya ada pada sisi fisiknya. Dalam tradisi Vedanta India, tubuh ternyata memiliki 5 lapisan yang disebut dengan kosa.
Yang paling luar adalah Annamaya Kosa, tubuh yang terbentuk dari makanan. Di dalamnya ada Pranamaya Kosa, tubuh energi. Di dalamnya lagi ada Manomaya Kosa, tubuh pikiran. Lalu Vijnanamaya Kosa, tubuh kebijaksanaan. Dan yang paling inti adalah Anandamaya Kosa, tubuh kebahagiaan murni. Makanan hanya memberi makan lapisan terluar, dan puasa adalah operasi bedah spiritual yang akan mengupas lapisan-lapisan tersebut satu persatu. Ketika Annamaya Kosa tidak mendapat asupan, tentunya ia akan melemah. Dan ketika ia melemah, Pranamaya Kosa atau tubuh energi kita mulai mengambil alih. Getaran yang kamu rasakan saat berpuasa itu bukan ototmu yang kejang. Itu adalah prana yang mulai bergerak tanpa hambatan, yang dalam bahasa Jawa disebut dengan grahita. Kemampuan merasakan realitas halus yang biasanya tertutup oleh gemuruh pencernaan. Nikola Tesla mungkin si jenius paling misterius dalam sejarah sains, tapi ia sendiri pernah menulis, jika kamu ingin memahami alam semesta, pikirkan dalam kerangka energi, frekuensi, dan juga getarannya. Apa yang Tesla pahami adalah bahwa alam semesta bukanlah kumpulan benda, melainkan kumpulan nada. Setiap atom, setiap sel, setiap organ bergetar pada frekuensi tertentu. Jantung kita bergetar, otak kita bergetar, bahkan tulang kita yang terlihat paling padat sekalipun, itu pun bergetar pada frekuensi ultra rendah yang tidak terdengar oleh telinga kita. Dan pada saat kita berpuasa, terjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu sinkronisasi frekuensi. Yang dalam keadaan normal, setiap organ bergetar pada nadanya sendiri. Seringkali itu tidak selaras. Perut ingin satu hal, otak ingin hal yang lain. Sedangkan hati sibuk mendetoksifikasi. Ini adalah orkestra tanpa konduktor. Dan puasa mematikan semua instrumen tersebut kecuali satu, drum utama kehidupan. Ada penelitian dari HeartMath Institute. Itu menunjukkan bahwa jantung memiliki medan elektromagnetik 5.000 kali lebih kuat daripada otak. Medan ini terus meluas hingga beberapa meter di luar tubuh. Tapi saat berpuasa, koherensi antara detak jantung dan juga gelombang otak meningkat drastis. Ini bukan metafisika, tapi ini adalah fisiologi yang terukur. Dan ketika koherensi ini tercapai, tubuh kita menjadi antena, bukan pemancar, tetapi penerima. Getaran yang kita rasakan adalah sinyal bahwa antena sedang menangkap siaran dari frekuensi yang biasanya tidak dapat kita akses. Dan para sufi menyebut siaran ini sebagai waris, limpahan ilmu langsung dari Yang Maha Hidup. Inilah paradoks terbesar dalam spiritualitas tingkatan tertinggi. Kekosongan itu penuh. Yang dalam fisika kuantum, kita mengenal konsep zero point file, medan titik nol. Teori ini menyatakan bahwa pada suhu nol mutlak, ketika semua gerakan partikel berhenti, masih ada energi yang tersisa. Kekosongan mutlak ternyata penuh dengan potensi yang tak terbatas. Ini persis seperti yang dikatakan oleh Syekh Jalaluddin Rumi 800 tahun yang lalu.
Kata beliau, kosongkanlah perahumu dari segala sesuatu, maka angin akan mengisinya dengan rahasia. Jadi saat kita berpuasa, kita sedang menciptakan kekosongan di dalam perahu kita. Dan ketika perahu itu kosong, sesuatu pasti akan masuk, dan alam tidak menyukai kehampaan. Lalu, apa yang masuk? Saudaraku, sang sejati, dalam tradisi tasawuf ada konsep tajalli, manifestasi sifat-sifat ilahi ke dalam diri hambanya. Ini bukanlah Tuhan turun ke tubuh kita, karena Tuhan tidak berpindah tempat, tapi ini adalah mengaktifkan potensi yang memang sudah sedia adanya di dalam diri kita. Syekh Ibnu Arabi, sang syekh terbesar dalam sejarah tasawuf, beliau menulis dalam kitabnya Futuhat Al-Makkiyah, hamba tidak akan mengenal Tuhannya kecuali melalui dirinya sendiri, dan dirinya sendiri tidak akan dikenalnya kecuali dalam keheningan. Dan puasa menciptakan keheningan itu, karena dalam keheningan, getaran yang kita rasakan adalah bahasa jiwa yang mulai mengingat asal usulnya. Tapi sekarang, izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin akan mengecewakanmu, bahwa getaran itu bukanlah tujuan kita yang sebenarnya. Sebab banyak para pejalan spiritualitas itu terjebak di sini. Mereka merasakan energi naik dari tulang ekornya sampai ke ubun-ubun. Mereka merasakan hangat di cakra jantungnya, dan mereka mengira itu adalah pencerahan. Padahal itu bukanlah pencerahan, melainkan hanya sebatas tanda jalan. Sama seperti kita tidak tinggal di rambu petunjuk saat dalam perjalanan, kita juga tidak boleh berhenti di getarannya. Dalam ajaran Buddha Theravada ada istilah vipassana nana, pengetahuan yang muncul dari meditasi mendalam. Salah satunya adalah Sankarupeka nana, di mana meditator merasakan tubuh sebagai getaran yang halus. Ini dianggap sebagai tahap lanjutan, tetapi masih jauh dari tujuan akhirnya. Karena tujuan akhirnya adalah kesadaran murni, keadaan di mana kita tidak lagi merasakan getaran, tetapi kita adalah getaran itu sendiri. Bukan pengamat dan yang diamati, tetapi menyatu dalam keesaan satu geraknya. Dan Syekh Ahmad Al-Alawi, seorang sufi besar dari Aljazair, beliau menggambarkan pengalaman spiritualitas ini sebagai, aku adalah lautan yang bergelombang, dan ombak itu adalah aku, dan aku tidak merasa basah. Mungkin kamu pernah merasakan dari salah satu getaran-getaran yang saya sebutkan pada video ini, atau mungkin kamu juga sedang merasakannya sekarang. Jika iya, jangan terburu-buru untuk menamainya. Jangan terburu-buru untuk menyebutnya sebagai jin, malaikat, ataupun energi kundalini. Biarkanlah ia menjadi apa adanya. Karena apa yang kamu rasakan saat berpuasa itu bukanlah fenomena supranatural. Ia adalah kembalinya yang alami, dan kamu sedang mengingat kembali cara untuk merasakan realitas sebelum dirimu diajari bahwa tubuh ini padat dan dunia ini keras. Karena kesadaran tidak pernah bisa dijelaskan dalam kerangka materi, sebab kesadaran adalah fondasi dari semua materi. Jika ada satu hal saja yang harus kamu bawa dari isi video ini, ingatlah,
Kelaparan bukanlah musuhmu. Kelaparan adalah penghentian sementara ilusimu. Getaran bukanlah tujuanmu. Getaran adalah bahasa jiwamu yang bisu. Dan keheningan yang sempurna di tengah perutmu yang kosong adalah ruang di mana yang tak terkatakan akhirnya berbicara dalam bahasa yang tidak memerlukan kata-kata. Saya undang dirimu untuk merasakannya sendiri, bukan melalui video ini, bukan melalui kata-kata saya, tetapi melalui kekosongan yang sedang dan akan kamu ciptakan. Karena pada akhirnya sebenarnya tidak perlu karena pada akhirnya kebenaran tidak perlu dijelaskan, ia hanya perlu dirasakan. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk menyelami kedalaman rahasia ini. Jika resonansi ini memanggilmu, saya akan menunggumu di video berikutnya. Salam dalam keheningan.